Shalom, selamat siang Pak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Marta Yumna Talas dengan NIM 170303054. Kelas A semester 7, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Nilai course Wakil Presiden PO dari Komunis Eropa untuk Agedan Digital dan Adraula Visilion, Komisaris Eropa untuk Pendidikan, Kultur, Multilingualism, and Youth, ditunjukkan Komite Densengs atau kelompok refleksi di menghadirkan warisan budaya Eropa secara online. Penciptaan komite pengikut Sugans yang dibuat oleh Menteri Kebudayaan Prancis dan kemudian selama debat tentang kebijakan digitalisasi di pendidikan pemuda dan pertemuan Dewan Kebudayaan pada tanggal 27 November 2009. Inisiatif ini didorong oleh kebutuhan untuk mendamai mandat tradisional budaya institusi pedesaan yang memberikan akses ke kami warisan bersama dan melestarikannya untuk masa depan generasi dengan peluang dan tantangan lenggens yang muncul di era digital. Mengelola pergeseran digital membutuhkan pendekatan strategi yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana akses dan pengguna sumber daya budaya digital dapat difasilitas tata di Uni Eropa, dan akhirnya bagaimana kreativitas Eropa akan dilestarikan dan dipromosikan untuk generasi mendatang. Pertimbangan ini merupakan inti dari mandat yang mandu pekerjaan Komite Aksesibilitas dan Pelestarian Garis Eropa, Warisan Budaya di Era Digital. Lihat ke dalam khususnya pada masalah bagian publik swasta, Merships untuk digital di Eropa. Mandat meliputi hal-hal sebagai berikut: keseluruhan biaya finansial dan tingkat publik pendanaan tersedia untuk budaya Eropa di lembaga untuk mendigital koleksi mereka di Eropa. Model terbaik untuk memaksimalkan akses dan pengguna dari materi digital untuk ekonomi dan masyarakat pada umumnya, khususnya fundament kondisi yang harus dihormati kemitraan publik swasta untuk digitalisasi. Karya yang berada di domain publik, peran dan tanggung jawab swasta dan organisasi. Internet secara umum mempromosikan akses terluas ke digital materi lintas batas, memastikan keberlanjutan dari digitalisasi ulang sumber untuk tujuan pengawetan jangka panjang proses. Anggota komite diminta untuk melakukan penjalankan misi mereka di bawah kendala mereka sendiri. Tanggung jawab dan untuk melaporkan kembali ke komisionaris dalam waktu 8 bulan setelah yang pertama pertemuan. Europeana harus dipahami secara untuk meningkatkan akses ke barang digital. Seperti Eropa, ANA hari ini adalah salah satu alat umum dari Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Sehingga prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya kita telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memiliki memandu komite dalam pekerjaannya. Prinsip-prinsip pertama, meskipun komite Densengs tegas, yakni bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas sebagai otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh di-involved. Kemudian, tujuan utama kami untuk memperbesar akses ke warisan budaya kita. Bermitra dengan sektor swasta bisa pilihan yang bagus untuk memperbaiki digitalisasi karya dan koleksi. Dari masyarakat domain
pada saat pendanaan publik langka. Kedua, fakta bahwa barang budaya seharusnya dapat diakses secara online. Bukan berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digital seharusnya tidak menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara Eropa. Faktanya, digitalisasi dan perlindungan hak pencipta lebih terjalin daripada yang dipikirkan kebanyakan orang. Digitalisasi melindungi seniman dari masa lalu. Sehingga sementara hak penulis dan hak cipta dilindungi dari artis hari ini dan besok. Oleh karena itu, saat karya masih memiliki hak cipta, menjelaskan bahwa penulisan dan pencipta memang demikian dikompensasi untuk bakat mereka dan pencipta memang demikian dikompensasi untuk bakat mereka dan upaya mereka. Benteng ketika pekerjaan mereka ditampilkan secara online. Bahkan dalam kasus anak yatim piatu, bekerja atau keluar karena distribusi. Keharusan dari akses tidak berarti bahwa semua perlindungan dan kompensasi untuk menciptakan harus dimanfaatkan. Sebaiknya digitalisasi merupakan kesempatan baru untuk memberikan kehidupan baru untuk karya-karya ini. Merupakan proses inklusi, konsultasi secara luas para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara tanggal 18 Agustus sampai dengan tanggal 30 September 2010, komite ini mengadakan konsultasi publik melalui situs web European atau Komisis, mencangkup semua aspek manusia tertinggal. Konsultasi tersebut menghasilkan 1,258 jawaban dari 42 negara berbeda. Lebih dari setengah belasnya datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap topik tersebut, 17%. Dari belasannya datang dari perusahaan swasta atau asosiasi, perusahaan dari 17%, dari budaya lembaga pendidikan. Sehingga ringkasan dari budaya untuk konsultasi dilampirkan pada laporan audisi publik berlangsung di Brussel pada tanggal 28 Oktober dan diberikan hadiran yang sebelum dari 100 pemangku kepentingan dan 34 organisasi dikirimkan dalam posisi konteks persidangan, sementara 23 dari mereka melakukan terintervensi selain sesi dan pertukaran pandangan dengan anggota dan komite. Sehingga Dewan Pemuda dan Kebudayaan sama hari komite melakukan pertukaran pandangan dengan Komite Kebudayaan dan Pendidikan Parlemen Eropa. Selanjutnya, anggota komite ini mengadakan serangkaian pertemuan formal dan informal dengan pemangku kepentingan baik secara kolektif atau individu secara individual, atau penulis dan pencipta, penerbit, perusahaan teknologi, otoritas publik. Komite menugaskan 2 sebagai tanda tangan untuk mendukung pekerjaannya. Yang pertama, sebagai penandatanganan terdiri dari studi tentang biaya mendigitalkan koleksi budaya Eropa. Tugas kedua adalah audisi teknis situs Eropa. Metadata. Lembaga budaya menambahkan cukup banyak jumlah informasi untuk objek digital atau metadata, menjelaskan misalnya penulis asal dan usia pekerjaan, memberikan informasi kontekstual serta teknis informasi tentang format yang digunakan dan karakter abstraktif memungkinkan mesin telusuri untuk menemukan lokasi objek. Penggunaan metadata. Komite berpendapat bahwa metadata terkait dengan objek digital yang diperlukan oleh lembaga budaya harus luas dan terjadi secara bebas untuk digunakan kembali jika kondisinya dikenangkan. Misreferensi ke produsen dari metadata ini harus distandarisasi di seluruh papan sehingga tersedia seluas mungkin